bagi teman-teman yang baru follow Root of Life, jangan lupa, atau baru follow akun YouTube channel saya ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol lonceng merahnya, komen, mau tanya apa lagi, ikutan ya. Setiap weekend kita akan ada Q&A. Apakah aja tidak bisa minum fish oil? Teman-teman, fish oil itu banyak ragamnya. Namanya fish oil. Diet FODMAP itu adalah diet FODMAP atau diet low FODMAP nih. FODMAP diet itu sendiri adalah kasih katarak, suplemen apa saja yang perlu ditingkatkan. Oke, pola makannya harus ditingkatkan ya Bu ya. Semua lemak tidak sehatnya bisa ditingkatkan. Terus juga teman-teman sehat baby. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan untuk Q&A weekend di Root of Life UK. Saya mengambil video ini di groundsnya, halamannya hotel saya di Yatton, di dekat Weston-super-Mare. Yuk kita jawab pertanyaannya. Bagi teman-teman yang baru follow Root of Life, jangan lupa, atau baru follow akun YouTube channel saya ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol lonceng merahnya, komen, mau tanya apa lagi, ikutan ya. Setiap weekend kita akan ada Q&A weekend di Root of Life. Oke, pertanyaan pertama dari Ibu dari Kalbu Sehat. Bagaimana cara membuat LED jadi rendah, Bu? Kalau cara yang paling mudah ya adalah air putih yang banyak. Minum air putih yang banyak, pastikan minimal 2,5 liter sampai 3 liter setiap hari. Nggak boleh enggak. Dan kalau minum kopi sama teh ya, itu berarti nambah air putihnya gitu. Karena apa? Kedua bahan tersebut mengandung diuretics atau membuat cairan keluar dari tubuh kita. Yang kedua, dari Yayan_Nov. Setelah minum fish oil Nordic Natural, jantung jadi debar-debar. Pertanda apa ya Bu? Apakah aja tidak bisa minum fish oil? Teman-teman, fish oil itu banyak ragamnya. Namanya fish oil, artinya minyak ikan. Jadi ikannya bisa berbeda-beda. Satu, mungkin nggak cocok ikannya. Kedua, mungkin ibu punya asam lambungnya nggak optimal sehingga itu kapsulnya tidak bisa dipecah dengan baik sehingga menyebabkan ketidaknyamanan aja. Jadi asam lambungnya naik, jadi bikin berdebar-debar Bu. Jadi ada dua hal nih kemungkinan. Coba yang pertama sih aku bilang digunting aja dulu fish oilnya, taruh di bawah lidah. Nanti lihat apakah ini pengaruh asam lambung atau memang ibu nggak cocok dengan jenis ikannya. Nanti kalau memang nggak cocok dengan jenis ikannya, ibu bisa cari minyak ikan lain yang nggak sama jenis ikannya asalnya. Bisa pakai Wiley's Finest yang asalnya adalah polok. Ikan polok itu paling jarang yang sensitif kalau ikan polok ya. Selanjutnya dari Ramaya, RHMAYA. Kakak saya sering kena tipes. Kira-kira akar masalahnya apa ya? Bagaimana cara penyembuhannya secara naturopati? Ini ya teman-teman, kalau kita sering kena tipes, tipes itu berarti tubuh kita satu imun sistemnya nggak kuat, oke? Sehingga kita mudah sekali terinfeksi sama patogen. Nah, berarti kita harus meningkatkan atau merubah pola makan dan pola hidup kita. Tidurnya harus optimal, itu yang paling utama sih sebenarnya. Orang-orang kena tipes biasanya tidurnya nggak bagus, pola makannya kebanyakan tinggi karbohidrat rafinasi, kurang nutrisi, terus juga capek ya, capek secara fisik sama capek secara pikiran juga, manage stress levelnya,
banyakin deh sayuran-sayuran. Coba ajak nih kakaknya untuk ikutan micro habit saya dari tanggal 1 Januari. Jadi kakaknya tuh bisa lebih memperbaiki kehidupannya, pola makan dan pola hidupnya, dan manage stress levelnya dengan Prayaguna mungkin membantu juga ya. Terus kalau penanganannya, kalau untuk tipes biasanya gini, tergantung gejala apa yang diderita ya. Kalau ada demam, ada lemes gitu ya, itu beda-beda lagi, atau muntah atau diare gitu, itu beda-beda lagi ya. Kalau teman-teman mau, aku udah pernah share protokol naturopati untuk demam, batuk pilek, muntah dan diare itu di tanggal 3 Juli 2021 ya, silakan dicek aja. Terus maksudnya gini, kalau misalnya tipes in general, selain tadi yang protokol dasarnya, kita juga memasukkan banyak sekali nutrisi ya, dan semua yang antiviral, antibakterial juga, takutnya kan ada sekunder ya, ada gejala tambahan karena imun sistemnya sudah menurun ya. Jadi kita akan perbanyak semua antiinflamasi dietnya harus dijalankan, terus juga rempah-rempahnya ditingkatkan. Kita bisa pakai beragam sih ya teman-teman, ada mungkin oil of oregano, homeopati, tentunya yang nutrisi yang paling penting kayak fish oil, probiotik, terus juga vitamin C, vitamin D-nya, B kompleksnya, itu kita harus kejar juga. Oke, berikutnya Ibu Esther Rulima. Apakah leaky gut protokol dapat dilakukan saat promil, hamil, dan menyusui? Saat promil bisa, saat menyusui bisa. Kalau hamil sebaiknya tidak ya. Jadi ditunda dulu aja kalau udah hamil, tunggu sampai menyusui. Atau kalau memang lagi promil bisa dilakukan ini. Jauh lebih baik malah nanti pencernaan anaknya, pencernaan ibunya akan jauh lebih sehat. Berikutnya adalah dari Sagita Turyanti. Bu, mohon sedikit penjelasan tentang diet FODMAP. Diet FODMAP itu adalah diet FODMAP atau diet low FODMAP nih. FODMAP diet itu sendiri adalah stands for fermented oligo monosaccharides and polyols ya. Jadi fermentable. Jadi makanan-makanan yang mudah terfermentasi, yang lebih mudah terfermentasi. Nah, ini mengganggu. Biasanya saya anjurkan diet low FODMAP ya. Diet rendah FODMAP ini untuk orang-orang yang punya IBS atau irritable bowel syndrome. Jadi ini dapat mengurangi semua gejala-gejala perut sakit, kram, konstipasi, diare yang berkelanjutan ya. Jadi kita harus menjalankan diet low FODMAP. Jadi makanannya cari yang low, yang rendah FODMAP-nya gitu. Jadi buah-buahan jangan yang manis-manis banget. Terus juga susu-susuan kita hindarin karena laktosanya itu kan karbohidrat sebenarnya ya. Jadi ada kok sebenarnya nanti mungkin tim kreatif Root of Life masukin tuh diet low FODMAP-nya ya di keterangannya. Oke. Berikutnya, konsumsi makanan yang mengandung fenol dan salisilat untuk anak autis boleh atau tidak? Dari Ibu Real Laura 007. 007. Ibu Real Laura, sebenarnya gini ya. Ya kalau untuk general, kalau belum dicek, mungkin ini banyak disarankan. Tetapi sebenarnya setiap orang itu juga setiap orang itu berbeda-beda. Walaupun anak autis ya, jadi sebaiknya sih tes food sensitivity, IgG-nya Bu, kan itu juga ada intoleransinya juga. Dan ini kan tergantung juga, anak autis juga kan berbeda-beda ya. Ada anak yang sudah misalnya saya tanganin, udah leaky gut-nya udah dijalankan, atau antifungalnya udah dijalankan. Jadi sebenarnya dia udah lebih kuat pencernaannya. Itu bisa ada perubahannya juga gitu loh dari pola makan yang baik buat mereka, jadi nggak bisa dipukul rata. Mungkin kalau awal-awal, pokoknya beda deh. Ini general aja sebenarnya. Salisilat sama fenol ini general. Sebelum kita tes gitu ya, kan setiap anak berbeda-beda, setiap orang tuh berbeda-beda. Selanjutnya dari Desi Iria. Bu Dep, untuk orang tua yang habis operasi katarak, suplemen apa saja yang perlu ditingkatkan? Oke, pola makannya harus ditingkatkan ya Bu ya. Semua lemak tidak sehatnya bisa ditingkatkan.
Terus juga kalau misalnya makanannya harus tinggi yang beta karotinnya tinggi, vitamin A. Jadi yang kalau bisa tuh karbohidratnya tuh yang berwarna orange kayak wortel, kayak butternut squash, kayak ubi merah, seperti itu Bu. Terus juga minyak ikan, tingkatkan vitamin C biar regenerasi selnya lebih baik. Terus juga probiotik ya tentunya, tambahkan arnika juga kalau bisa untuk penyembuhannya. Jadi vitamin C, sama vitamin D-nya juga ya. Sama semua antioksidan yang bagus dari makanan-makanan alami. Oke. Berikutnya Ibu CLIPIB. CLIPIB. Suplemen atau vitamin apa yang bagus untuk kesehatan saraf? Terima kasih. Kesehatan saraf sebenarnya bisa beragam ya Bu, sarafnya di mana. Tapi yang paling umum adalah magnesium. Magnesium itu bagus sekali ya. CoQ10 bagus sekali. Vitamin D itu bagus sekali. Antioksidan ya, semua antioksidan. Dan semua yang mendukung sistem saraf kita itu seperti kayak adaptogens ya, kayak prayaguna itu bagus sekali. Biar kita, karena kan saraf itu sebenarnya di manage dari otak kita ya, central nervous system kita. Jadi kalau otak kita juga balance, yang lain-lain juga lebih bagus nih, instruksi ke saraf yang lain ya. Oke. Berikutnya Ibu Riana Saverius, tes apa saja yang harus dilakukan setelah post COVID? Hematologi lengkap, zinc level, vitamin D level, ferritin sama iron. Terus juga bisa cek CRP-nya, CRP level, HSCRP. Terus juga kalau ada budget sih bisa aja dites nih, kayak food sensitivity-nya dites lagi biar ketahuan tiba-tiba. Ini kan soalnya COVID ini menyerang pencernaan juga teman-teman, somehow jadi banyak yang sensitif, alergian dan segala macam. Mendingan daripada kita malah menghancurkan pencernaan kita atau memperburuk kondisinya, kita cepet-cepet perbaikin, kita cari tahu, terus kita hindarin dulu sambil diperbaikin ya dengan Live protokol. Selanjutnya yang terakhir ada dari Ibu Wina Ninawa.tham. Bu, untuk jamur di kuku jadi rusak, perbaiki nutrisi dan pola makan apa, ada juga obat untuk kuku tersebut. Nah ini tricky kalau udah sampai rusak, karena berarti internal dan kronis ya. Yang pertama adalah manage gulanya. Ini orang-orang yang punya masalah kuku, jamur di kuku pasti suka gula-gulaan. Suami saya juga dulu begitu, dan juga kalau di sini memang di UK sangat umum ya jamur kuku ini, namanya adalah athlete's foot. Jadi kebanyakan pakai kaos kaki terus, pakai sepatu tertutup terus, dan mungkin kadang-kadang lembab. Jadi ya dibarengin ya dari pola makannya juga kurang probiotik, banyakan gula mungkin juga, banyak karbohidrat. Nah, jadi dirubah dulu pola makannya, tingkatkan probiotik dari dalam. Terus dari luar, ini agak tricky memang kalau udah sampai rusak seperti itu ya Bu ya. Kita bisa pakai neem oil, cari deh essential oil neem. Terus juga bisa pakai oil of oregano. Terus itu harus rutin ya, dan harus mungkin di file tuh artinya apa ya? Kayak di parut atau dialusin ya, kayak kita kalau ngalusin kuku gitu ya. Dan nggak harus terpisah ya, orang yang udah punya jamur kuku nggak boleh dipakai sama keluarganya yang lain, nanti ketularan, soalnya bisa menular. Terus juga bisa harus selalu di moisture ya, pakai EVCO gitu, tuh bagus sekali. Terus sering-sering direndam kakinya pakai Epsom salt, pakai ACV Bu, Epsom salt, atau pakai air ACV, itu bagus juga. Oke teman-teman, selesai sudah pertanyaan untuk weekend kali ini. Semoga bermanfaat jawaban saya. Take care. I'm gonna head to the beach untuk bikin yang weekend minggu depan. Apa sih Bu Devi? Q&A minggu depan maksudnya, weekend yang kedepannya. Alright, take care. Salam sehat selalu.